trauma plexus brachialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang trauma plexus brachialis ya. Trauma plexus brachialis itu adalah rusaknya jaringan saraf ya yang menghubungkan dari tulang belakang ya, tulang belakang bayi. Kemudian namanya kodenya adalah C5 sampai T1 ya, kemudian menjalar ke belakang leher. Kemudian setelah itu melewati lengan atas, kemudian sampai dengan lengan bawah. Untuk penyebabnya dari trauma plexus brachialis itu adalah dari faktor ibu yang pertama, yaitu adanya CPD. Kemudian dari faktor penolong, yaitu pada saat melakukan pertolongan bahu pada presentasi kepala yang terlalu kuat penekanannya. Kemudian setelah itu pada presentasi bokong juga penekanannya terlalu berlebihan pada bahu. Kemudian setelah itu tanda dan gejalanya ya. Kemudian yang pertama adalah refleks moronya yang negatif ya. Kemudian setelah itu ada perubahan warna ya, perubahan warna di sekitar yang mengalami kerusakan saraf ya. Kemudian setelah itu juga tangan fleksi. Kemudian untuk penata laksanaannya yaitu kita harus segera merujuknya. Demikian untuk penjelasan dari trauma plexus brachialis. Fraktur klavikula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penata laksanaan dari fraktur klavikula. Fraktur klavikula adalah retaknya tulang yang disertai dengan cedera di sekitar jaringan yang fraktur ya. Kemudian yang mengenai pada tulang klavikula ya, atau tulang selangkah pada bayi. Penyebab pada fraktur klavikula yaitu tekanan pada bahu oleh simfisis pubis selama proses melahirkan, kecelakaan, kompresi pada bahu dalam jangka waktu yang lama, proses patologis, dan faktor predisposisi yaitu bayi berukuran besar atau makrosomi, distosia bahu, partus dengan letak sungsang, dan persalinan traumatik. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari adanya fraktur klavikula yaitu kita bisa tahu dari refleks moronya negatif ya. Kemudian fleksi pada jari, kemudian ada krepitasi ya, bunyi krepitasi, kemudian juga ada perubahan warna di sekitar fraktur ya. Kemudian apabila saat kita menggendong bayi jadi tangannya menggantung seperti itu. Penata laksanaan fraktur klavikula. Untuk penata laksanaan dari fraktur klavikula ya, seperti biasa kita siapkan alat dulu ya. Kemudian ada pakai instrumen yang berisi handscoon, kemudian ada cincin pengait ya. Kemudian setelah itu ada pengukur suhu, kemudian ada gunting plester, kemudian ada stetoskop, kemudian ada korentang ya, dan standar korentang dan bengkok. Kemudian setelah itu kita pakai APD. Setelah kita menggunakan APD lengkap, kemudian kita cuci tangan. Oke. Sebelum kita mengguyur dengan air, kita lepas dulu ya perhiasan. Kemudian setelah itu kita basahi tangan, ambil sabun. Kemudian setelah itu kita mengulangi dari langkah awal. Kemudian kita bersihkan dengan lap. Setelah cuci tangan, kita langsung memakai handscoon. Kemudian setelah itu baru kita memposisikan bayi ya. Jadi pada saat kita memasang cincinnya, posisi bayi dalam keadaan tengkurap. Ya. Kemudian kita ambil cincin ya, 2 cincin.
Kemudian setelah itu mengambil kasa. Kemudian kita ikat. Pastikan kita mengikatnya dengan kuat. Kemudian kita mengikatnya di pinggir ya, di samping ya, jangan di tengah. Kemudian setelah itu baru kita langsung merujuknya. Oke. Sekian dari penata laksanaan untuk fraktur klavikula. Itu baru kita bereskan alat. Fraktur humerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fraktur humerus, yang mana fraktur humerus adalah retaknya tulang yang disertai dengan cedera di jaringan yang sekitar fraktur, kemudian yang terjadi pada tulang humerus. Penyebab fraktur humerus adalah terjadi pada kelahiran letak sungsang dengan tangan menjungkit ke atas. Kesukaran melahirkan tangan yang menjungkit ke atas merupakan penyebab utama terjadinya fraktur humerus. Dan juga pada kelahiran presentasi kepala bisa ditemukan fraktur ini jika ada tekanan keras dan langsung pada tulang humerus oleh tulang pelvis. Tanda dan gejala: sisi yang terkena tidak dapat digerakkan, refleks Moro menghilang, terjadinya gerakan bayi pada gerakan pasif, dan diagnosa pasti bisa ditegakkan dengan pemeriksaan radiologi. Penata laksanaan fraktur humerus. Oke, untuk penata laksanaan fraktur humerus ya, kita siapkan 2 bidai ya. Kemudian kita letakkan pada daerah fraktur ya, itu pada daerah humerus tadi. Kemudian setelah itu kita mengikatnya. Kemudian setelah itu kita ambil kasa. Kemudian kita posisikan tangan bayi ya 90 derajat. Kemudian kita pastikan ya balutan kasanya kuat. Kemudian kita balutkan lagi 2 kali. Setelah itu kita balik. Kemudian setelah itu kita segera melakukan rujukan. Demikian penata laksanaan untuk fraktur humerus. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.